Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang ayat Al-Quran dan hadis tentang melestarikan lingkungan hidup. Yang pertama terdapat pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Isi kandungan dari Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 56 ini yaitu Allah melarang jangan membuat kerusakan di permukaan bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, merusak pergaulan, merusak jasmani dan rohani orang lain, merusak penghidupan dan sumber-sumber penghidupan seperti bertani, berdagang, membuka perusahaan, dan lain-lainnya. Padahal bumi tempat hidup ini sudah dijadikan Allah cukup baik, mempunyai gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan, dan lain-lain, yang semuanya itu dijadikan Allah untuk manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dirusak dan dibinasakan. Dalam berdoa kepada Allah, baik untuk duniawi maupun ukhrawi, selain dengan sepenuh hati, khusyuk diri, dan dengan suara yang lembut, hendaklah juga disertai dengan perasaan takut dan penuh harap. Takut kalau-kalau doanya tidak diterimanya dan mendapat ampunan dan pahalanya. Berdoa kepada Allah dengan cara yang tersebut dalam ayat ini akan mempertebal keyakinan dan akan menjauhkan diri dari keputusasaan, sebab langsung meminta kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kaya, lambat laun apa yang diminta itu tentu akan dikabulkannya. Rahmat Allah dekat sekali kepada orang-orang yang berbuat baik, dan berdoa termasuk berbuat baik, maka rahmat Allah tentu dekat kepadanya. Yang selanjutnya terdapat pada Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 57 dan 58. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqala سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Isi kandungan dari Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 57 dan 58 ini yaitu Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkannya kepada hambanya ialah menggerakkan angin sebagai tanda bagi kedatangan nikmatnya, yaitu angin yang membawa awan tebal
yang dihalaunya ke negeri yang kering dan telah rusak tanamannya karena ketiadaan air kering sumurnya, karena tak ada hujan dan penduduknya menderita karena haus dan lapar. Lalu dia menurunkan di negeri itu hujan yang lebat, sehingga negeri yang hampir mati itu menjadi subur kembali, dan sumur-sumurnya penuh berisi air. Dengan demikian, hiduplah penduduknya dengan serba kecukupan dari hasil tanaman-tanaman itu yang berlimpah-limpah. Memang tidak semua negeri yang mendapat limpahan rahmat itu, tetapi ada pula beberapa tempat di muka bumi yang tidak dicurahi hujan yang banyak. Bahkan ada pula beberapa daerah yang dicurahi hujan, tetapi tanah di daerah itu hilang sia-sia, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Selanjutnya, Allah memberikan perumpamaan pula dengan tanah yang baik dan subur serta tanah yang buruk dan tidak subur untuk menjelaskan sifat dan tabiat manusia dalam menerima dan menempatkan petunjuk Allah. Orang-orang yang baik sifat dan tabiatnya dapat menerima kebenaran dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan dirinya dan untuk kemaslahatan masyarakat. Orang-orang yang buruk sifat dan tabiatnya tidak mau menerima kebenaran, bahkan selalu mengingkarinya, sehingga tidak mendapat faedah sedikit pun untuk dirinya dari kebenaran itu, apalagi untuk masyarakatnya. Yang selanjutnya, hadis tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mari kita baca bersama-sama hadisnya ya. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yarisu gharsan aw ra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun ila kana lahu bihi sadaqah. Yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau menanam tumbuhan kemudian memakan darinya burung atau manusia atau binatang, maka baginya pahala sedekah dari apa yang telah dimakan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandungan dari hadis tersebut yaitu Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Segala aspek dalam kehidupan ini dibahas oleh Islam, termasuk bercocok tanam yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Seorang muslim apabila bercocok tanam, maka apa yang dia makan dari hasil tanamannya itu menjadi sedekah bagi dirinya meskipun pemiliknya meninggal dunia atau berpindah kepemilikan. Hal ini berbeda bila yang bercocok tanam adalah orang-orang kafir yang membawa kemanfaatan hanya bersifat duniawiah. Demikian pula hanya terhadap seorang muslim yang menanam tanaman kemudian menjelang panen tanaman tersebut dicuri orang lain, akan mendapatkan pahala dari hartanya yang dicuri atau yang dirusak oleh hewan darat atau burung dan sejenisnya, walaupun hanya satu biji, maka itu menjadi sedekah bagi si penanam, meskipun dia tidak menghendakinya. Dengan demikian, setiap muslim dituntut untuk aktif melakukan usaha, termasuk bidang pertanian. Pahala seorang petani muslim terus mengalir hingga hari kiamat selama pohon dan tumbuhan yang ia tanam atau kegunaannya masih bisa dimanfaatkan. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.